li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya belum berniat i'tikaf atau berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, lanjutan ayat kemarin, yaitu di ayat 187 dari surah Ali Imran. Idz qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ini ayat Allah turunkan tentang ahli kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kitab Taurat ke mereka, ataupun Yahudi, Bani Israel yang ke mereka diturunkan kitab Taurat, terutama dari kalangan ulama mereka, dari kalangan ulama Yahudi yang mereka yang mengajarkan kitab At-Taurah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz, wahai Muhammad, ingatlah ketika akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, Allah ketika memegang oleh Allah akan janji orang-orang yang diberikan ke mereka akan kitab. Jadi ingatlah ketika Allah memegang janji orang-orang yang diturunkan kitab ke mereka, yang diberikan kitab, yaitu yang dimaksud di sini al-fit Taurah, yaitu yang di dalam kitab At-Taurah. Jadi janji mereka ke Allah yaitu yang tertulis di kitab At-Taurah. Nah, ini salah satu isi Taurat ini. Makanya yang kemarin kita sempat di ayat sebelumnya, salah satu misi ataupun tujuan diturunkan Al-Quran untuk membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, termasuk salah satunya di ayat ini. Jadi dalam pantau Allah sekarang menyebutkan sebagian dari isi Taurat, yaitu tentang perjanjian Allah atau perjanjian orang Yahudi terhadap Allah, yang janji itu sudah dipegang sama Allah Subhanahu wa taala. Janjinya, isinya latubayyinunnahu lin-nas. Nah, ini isi Taurat, yaitu sungguh kalian akan menjelaskan, menerangkannya, mengajarkannya At-Taurah, kitab tadi, linnas, untuk manusia. Kalian menjelaskan Alkitab kepada manusia. Wala taktumunah, dan kalian tidak akan menyembunyikannya Alkitab. Ini isi Taurat, perjanjian orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan menjelaskan At-Taurah kepada manusia, tidak akan disembunyikan sama sekali. Nah, karena ini bagian menyembunyikan ilmu. Salah satu dosa salah satu dosa yaitu menyembunyikan ilmu. Malahan Rasul, salah satu dari syarat untuk menjadi Rasul. Nah, kalau kata ulama, sifat yang wajib pada Rasul ataupun syarat jadi Rasul, yaitu yang pertama yang sering kita dengar as-siddiq, harus yang namanya Rasul harus benar, harus amanah. Yang kedua amanah, amanah artinya jauh dari dosa, sehingga Rasul itu maksum, Rasul
tidak melakukan dosa dan tidak mungkin melakukan dosa. Maksum. Syarat yang kedua untuk menjadi rasul, yang ketiga, yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga at-tabligh, yaitu menyampaikan. Karena seorang rasul tidak mungkin mereka menyembunyikan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh seorang rasul yaitu at-tabligh. Mereka itu akan menyampaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan untuk umat. Dan makanya untuk Bani Israel sendiri dalam At-Taurah juga disampaikan bahawa mereka sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dan janji mereka sudah dipegang oleh Allah dalam kitab At-Taurah bahawa mereka akan menjelaskan semua isi Taurat dan tidak sama sekali mereka menyembunyikan. Karena menyembunyikan At-Taurah sama dengan menyembunyikan ilmu. Salah satu maksiat kepada Allah dengan menyembunyikan ilmu. Nah, wala taktumunah, dan jangan kalian sembunyikan, tidak kalian sembunyikan Alkitab. Tapi apa yang dilakukan dari Bani Israel ataupun Yahudi, terutama ulama-ulama mereka, setelah mereka berjanji dalam At-Taurah dengan Allah, setelah Allah tuliskan dalam At-Taurah untuk tidak disembunyikan, fanabadhuhu, ini yang mereka lakukan. Kemudian mereka lempar. Nabadhu artinya lempar ke belakang. Sesuatu yang tidak kita anggap penting, yang kita remehkan, biasanya dalam bahasa Arab nabadhu wara'a dhuhurihim, artinya itu sesuatu yang tidak kita anggap penting, yang tidak bermanfaat, ambil lempar ke belakang. Artinya mereka janjinya itu tidak dihiraukan sama sekali. Itu bahasa Arabnya nabadahu wara'a dhuhrih. Kalau misalkan sesuatu janji kemudian enggak dihiraukan, enggak diperhatikan itu janji, melanggar terus perjanjian, itu bahasa Arabnya nabadahu wara'a dhuhrih. Diambil janji dilempar ke belakang. Nah, ini Allah sampai katakan fanabadhuhu, maka kemudian mereka melempar janji yang mereka sudah yang janji dengan Allah tadi, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, diambil lempar belakang. Artinya benar-benar tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, tidak diamalkan janji yang sudah mereka janji kepada Allah dalam kitab At-Taurah. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, maka kemudian mereka melempar janji itu ke belakang mereka. Falam ya'malu bihi, mereka kemudian tidak mau mengamalkan dengan perjanjian yang sudah mereka janji. Washtarau bihi, dan justru bukan sekedar tidak mengamalkan, justru washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka membeli ataupun mengganti dengan janji tadi thamanan qalila, akan harga yang sedikit dari dunia. Itu pendapatan. Jadi itu disembunyikan, isi Taurat seharusnya mereka sampaikan justru disembunyikan, ada yang dibuang, ada yang disembunyikan, ada yang diganti isi Taurat, terutama isi Taurat yang menyangkut tentang sifat Nabi Muhammad. Semua yang membicarakan tentang Nabi Muhammad dihilangkan atau diganti dengan tujuan supaya mereka pendapatannya tetap berjalan. Karena kalau misalkan mereka tetap mengajarkan yang asli, nanti umatnya bakal ngikut Muhammad, ngikut Nabi Muhammad, dan itu akan mengurangi pengikutnya, nanti pendapatannya akan berkurang. Dan ini yang tidak diinginkan oleh ulama, terutama ulama dari kalangan Yahudi. Washtarau bihi thamanan qalila, justru yang mereka lakukan itu disembunyikan dan mereka menggantikan dengannya akan saman artinya uang, akan uang yang sedikit. Artinya mereka menyembunyikan itu untuk mendapatkan keuntungan dunia.
Artinya fakatamuhu, mereka menyembunyikan isi Alkitab, khaufa fautihi alaihim, karena khawatir kehilangan pendapatan dari kepada mereka dari pengikut mereka. Nah, sehingga mereka menyembunyikan dan di sebagian dicoret, sebagian diganti dengan tujuan supaya pengikut mereka tetap ramai, yang nanti mereka pendapatannya tetap berjalan. Fabi sama yusdarun, ini kata Allah, yang mereka lakukan itu, maka seburuk-buruk yang mereka beli, itulah pembelian mereka. Akad terburuk ataupun transaksi yang paling buruk itulah transaksi yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika mereka menggantikan dalam menjelaskan isi Taurat yang asli dengan untuk mendapatkan pendapatan dari kesenangan dunia semata ini. Fabi sama yasdaru, maka sepaling buruk apa yang mereka jual, apa yang mereka ganti, itulah pembelian ataupun yang transaksi yang mereka lakukan. La ilaha illallah. Inilah ayat yang membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Sama Yahudi dan Nasrani, bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan sifat Nabi Muhammad dalam Alkitab mereka. Besok kita lanjutkan insyaAllah dengan ayat berikutnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.